Sekarang ya, untuk membuka secara resmi pada hari ini seharusnya kita ada sambutan dari Ketua PPI Italia yaitu Kak Dimas, tetapi karena beliau sedang kurang sehat dan belum bisa hadir secara langsung, izinkan saya untuk memberikan sambutannya. Terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini, sesi ini. Semoga kalian bisa mendapat lebih banyak ilmu dan juga bisa dipersiapkan untuk pendaftarannya ke Italia dan semoga dilancarkan. Jadi sekarang kita akan memulai untuk sesi pertama yaitu pembahasan mengenai pendaftaran S1 di Italia bersama Kak Najia. Mari Kak Najia. Oke, sudah masuk ya Kak suaraku. Sudah Kak. Oh, untuk share screen-nya minta tolong diaktifkan ya. Mhm. Sudah masuk belum Kak materinya? Ini udah mulai share screen-nya. Udah Kak. Oke. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Italia. Perkenalkan, namaku Najia. Aku adalah mahasiswi S1 di University of Florence, jurusan Sustainable Business for Societal Challenges. Di pertemuan kali ini aku mau sharing sedikit tentang perjalanan aku untuk bisa kuliah di Italia dan kehidupan aku selama di Florence ini. Jadi yang pertama mulai dari informasi terkait universitas di Italia. Kemarin ketika aku memutuskan untuk mendaftar ke universitas di Italia, aku paling banyak cari informasinya melalui website universitasnya masing-masing. Karena eh, nggak semua universitas menyediakan program bahasa Inggris untuk S1, jadi harus dicek satu-satu universitas mana yang menyediakan program bahasa Inggris untuk jenjang S1. Kemudian ada juga beberapa akun Instagram seperti akun Instagramnya Uni Italia Indonesia atau akun Instagram PPI yang menyediakan beberapa informasi juga terkait universitas di Italia. Kemudian untuk pendaftaran sendiri, jadi jurusanku itu Sustainable Business atau singkatannya SUSBUS. Itu sejak tahun kemarin itu menjadi restricted course karena sebelumnya dia eh, bukan restricted course, jadi dia open access gitu. Eh, as long as kita memenuhi persyaratan yang diminta universitas dan kita submit dokumen-dokumennya itu pasti diterima. Tapi ketika berubah jadi restricted course itu nanti eh, ada sistem perankingan gitu eh, yang menentukan apakah kita bisa diterima atau enggak di universitasnya gitu. Nah, yang pertama kemarin itu aku submit pre-enrollment application dulu di Universitali. Jadi Universitali ini platform dari Kementerian Italia, Kementerian Pendidikannya Italia kalau nggak salah, yang kita gunakan untuk melakukan pre-enrollment sebagai international students yang akan studi di Italia. Nah, kemudian aku ambil tes talk untuk persyaratan masuk ke universitasnya, tapi ini bebas ya, boleh submit pre-enrollment application dulu di Universitali atau mau
ambil talk tesnya dulu. Itu bisa beriringan atau bisa duluan tesnya dulu atau duluan submit pre-enrollment application-nya dulu itu terserah. Yang penting kita perhatikan deadline-nya. Kemudian yang terakhir setelah kita sudah submit pre-enrollment application di Universitali dan sudah ambil talk tesnya, kita submit online application kita melalui student portalnya University of Florence. Dan di situ kita bayar application fee, kemarin aku bayar 15 euro. Nah, untuk pendaftaran tahun ini kurang lebih sama, tapi bisa dipastikan juga di eh, webnya University of Florence langsung, karena siapa tahu ada perubahan-perubahan sedikit gitu. Karena kayak tahun kemarin ketika jurusan Suspus ini berubah jadi restrict course, itu alur pendaftarannya agak berbeda dari tahun sebelumnya ketika dia masih open access. Jadi eh, harus kita pastiin dulu melalui web universitasnya langsung. Kemudian kemarin ketika aku mendaftar ke University of Florence atau biasa kami singkat Univi, itu aku nggak pakai agen. Jadi aku urus semuanya dari awal sampai akhir sendiri dan ada beberapa tantangan ketika aku mengurus berkas-berkas tersebut. Yang pertama, berkas persyaratan pendaftaran DS Utoskana. Jadi aku di sini menggunakan beasiswa dari pemerintah daerah Toskana dan ada beberapa tantangan yang aku hadapi ketika pengurusan berkas tersebut. Salah satunya adalah ketika kemarin aku mengurus berkas, itu kan tahapannya ada harus melegalisir dokumen melalui notaris, kemudian harus apostil, kemudian harus menerjemahkan dokumen tersebut ke bahasa Italia. Nah, kemudian setelah dokumen tersebut diterjemahkan di bahasa Italia, aku harus legalisir lagi dokumen tersebut untuk diapostil lagi. Jadi aku kemarin melakukan dua kali apostil. Yang pertama untuk apostil dokumen berbahasa Indonesia, yang kedua apostil dokumen terjemahan bahasa Italianya. Nah, ketika aku melegalisir dokumen untuk diapostil yang dokumen terjemahan bahasa Italianya itu kemarin sempat agak cekcok sama tim notarisnya karena mereka nggak menerima legalisir notaris yang terjemahan gitu, dokumen terjemahan. Mereka hanya menerima dokumen yang berbahasa Indonesia gitu. Terus kemarin agak sempat apa ya, agak ya sempat seksokan dulu sama ibu notarisnya, tapi alhamdulillah kemudian eh, bisa diselesaikan gitu. Terus kemudian yang kedua, pengurusan berkas di kedutaan itu kemarin, jadi setelah kita diterima di Universitas di Italia, ada beberapa step yang harus kita lakukan sebelum pengurusan visa, seperti eh, enrollment, kemudian pengurusan declaration of value, dan lain-lain. Nah, kemarin ketika aku mau mengurus berkas-berkas ini di kedutaan, itu antrinya itu panjang banget gitu karena kan banyak juga teman-teman lain dari Indonesia yang mau yang mau lanjut studi ke Italia. Jadi kemarin antrinya itu agak panjang dan kadang karena apa ya? Karena semuanya serba harus cepet-cepet, gerusak-gerusuk gitu ya. Jadi kemarin itu sempat ada beberapa teman-teman yang ketika udah sampai ke kedutaan, tiba-tiba appointment untuk DOV-nya atau appointment untuk enrollment-nya itu di-cancel, di-reschedule. Nah, itu eh, salah satu tantangan kami ya, karena hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa kami prediksi gitu ketika tiba-tiba appointment kita di-cancel, padahal kita udah sampai ke kedutaan gitu. Jadi, untuk teman-teman terutama yang dari luar area Jabodetabek, ketika mendapatkan appointment dari kedutaan untuk melakukan eh,
enrollment ataupun DOV ataupun yang lainnya itu harus dipastikan dulu benar-benar bahwa jadwal kalian nggak akan di reschedule gitu. Karena ketika kita udah sampai tapi tiba-tiba di reschedule tuh kan ya apa ya eh, tambah ongkos biaya dan menambah waktu juga gitu kan. Kemudian eh, kemarin, nah ini berkaitan dengan sistem baru terkait pendaftaran jurusanku kemarin. Itu karena kemarin dia jadi restricted course dan kita harus menunggu perankingan itu dipublish. Jadi kemarin itu ketika aku mengurus dokumen-dokumen itu tuh serba mepet gitu antara mulai dari pengumuman dari universitas, kemudian harus mengurus enrollment, DOV, dan lain sebagainya, sampai akhirnya kuliah dimulai. Itu tuh waktunya mepet banget gitu. Kurang dari sebulan kalau nggak salah. Jadi begitu dapat pengumuman dari universitas bahwa aku diterima, itu harus langsung segera menghubungi ke kedutaan untuk appointment, enrollment, DOV, dan lain sebagainya itu. Karena kemarin waktunya itu mepet banget. Eh, Teman-temanku yang daftar S2 di sini yang jurusan mereka bukan restricted course itu sudah dapat pengumuman penerimaan dari universitas mulai dari bulan Februari, mulai dari sekitar Februari Maret. Sementara aku baru dapat pengumuman dari universitas itu sekitar bulan Juli atau Agustus gitu. Padahal pertengahan September itu kuliah sudah dimulai gitu. Jadi harus ada harus cepet-cepet menghubungi kedutaan untuk appointment pengurusan berkas-berkas tersebut. Sama kemarin karena waktu pengurusan berkas itu mepet, jadi seharusnya itu kemarin mengurus enrollment dulu, baru oh maaf, kemarin itu harusnya DOV dulu, enrollment, baru appointment untuk visa. Tapi karena kemarin semuanya mepet, jadi untuk kasusku pribadi kemarin karena aku juga dari luar Jabodetabek, semuanya itu tuh dirangkap jadi satu gitu, mulai dari enrollment sampai DOV-nya. Kecuali visa, kalau visa nggak bisa kita gabungin sama yang lain. Nah, ketika aku appointment visa, salah satu persyaratan untuk apply visa itu aku harus eh, menyerahkan dokumen enrollmentku. Tapi masih karena kemarin pengurusannya mepet banget, terus ketika aku udah hari H appointment visa, terus aku sebelum appointment visa itu aku mau ambil berkasku dulu di kedutaan untuk berkas enrollmentnya. Ternyata kemarin aku sempat apa ya agak susah untuk ngambil hasil pre-enrollmentku itu karena sebelumnya aku sudah sudah ada appointment sama pihak kedutaan tapi ketika aku datang ke kedutaan ternyata namaku nggak ada di dalam list orang-orang yang mendapatkan appointment di hari itu gitu. Jadi kemarin appointment visaku itu tinggal sekitar 3 jam 4 jam lagi, tapi aku masih belum bisa ngambil hasil pre-enrollmentku ini. Karena mereka bilang katanya namaku nggak ada di dalam list appointment, jadi nggak bisa masuk ke kedutaan, nggak bisa ambil hasil pre-enrollmentku. Padahal aku harus udah segera datang buat visa appointment. Terus ya udah kemarin sempat ya agak panik dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah kemudian berkas pre-enrollment-nya bisa aku ambil gitu. Cuma memang agak agak gerusak-gerusuk dulu gitu di awal karena ya itu semuanya serba mepet dan agak kurang teratur juga jadwalnya. Kemudian selanjutnya kehidupan di Florence. Yang pertama aku mulai dari kehidupan sosial dulu. Jadi memang orang-orang Italia itu kalau dibanding dengan orang-orang negara Eropa lainnya itu mereka cenderung lebih ramah gitu dan lebih welcome dengan orang-orang asing di sini gitu. Tapi tetap ada batasan tertentu yaitu jadi gini, aku kasih contohnya kalau misal kita di Indonesia ya, kita ngekos dan kita punya
hubungan yang baik dengan ibu kos atau bapak kos kita. Biasanya di Indonesia itu kan ketika kita udah punya hubungan yang baik dan dekat dengan bapak kos atau ibu kos, itu kan mereka seperti orang tua kita sendiri ya. Dan kita di Indonesia terbiasa untuk beramah tamah, jadi kalau misalnya kita sakit atau kita butuh bantuan apapun itu, bapak kos atau ibu kos kita bisa bantuin kita gitu dengan mungkin mengantarkan ke dokter atau bantu hal yang lain gitu. Tapi ketika di sini, jadi landlordku itu sekarang orangnya baik banget, ramah banget. Tapi beberapa hari yang lalu, flatmateku itu sempat terkilir kakinya dan sakit kalau dibuat jalan. Terus akhirnya flatmateku cerita ke landlordku bahwa kakiku habis terkilir, eh, aku susah jalan dan lain sebagainya. Terus sama landlordku dikasih tahu bahwa kalau terkilir itu kamu bisa ke dokter, nanti bikin appointment gini 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 dijelasin bla 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 bla. Tapi ya udah, cuma dijelasin aja gitu, nggak ditawarin untuk mau aku anterin nggak gitu, nggak ada gitu. Jadi meskipun landlordku itu tuh salah satu orang yang sangat baik dan ramah dan care juga dengan kita, tapi ya gitu, di sini ada beberapa batasan tertentu. Jadi tetap nggak sebebas, nggak seterbuka orang Indonesia gitu. Jadi ya gitu, mereka baik, ramah, tapi tetap ada beberapa batasan tertentu yang nggak bisa kita samakan dengan budaya kita di Indonesia. Kemudian selanjutnya kehidupan akademik. Jadi kehidupan akademik di sini, eh, khususnya di jurusanku ini, kita itu bebas banget. Jadi nggak ada absen di setiap kelas, bahkan menghadiri kelas itu tuh nggak wajib. Jadi nanti ada pembagian antara attending dan non-attending students. Jadi attending students ini kita mahasiswa-mahasiswa yang mengumpulkan yang selalu datang, yang nggak selalu datang ke kelas, yang lebih sering engage di kelas dan mereka mengumpulkan tugas-tugas semacam homework, quiz dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya orang mahasiswa-mahasiswi seperti itu nanti dimasukkan ke kategori attending students. Nah, sementara mereka yang enggak begitu sering engage dengan aktivitas di kelas, biasanya nanti dimasukkan diklasifikasi sebagai non-attending students. Nah, jadi nanti attending dan non-attending students ini biasanya ketika final exam juga mereka examnya berbeda gitu. Karena ya itu tadi, karena yang non-attending students mereka nggak terlalu engage dalam kehidupan, dalam aktivitas di kelas. Jadi mereka biasanya punya dua jenis exam yang berbeda. Tapi itu nggak mempengaruhi nilai akhir kita. Jadi attending non-attending students itu pilihan kita. Kita mau engage di kelas atau enggak gitu. Karena memang sebebas itu dan semua tanggung jawab ada di diri kita masing-masing. Kalau kita mau benar-benar niat mau sekolah mencari ilmu ya, kita bisa memilih untuk jadi attending students. Tapi banyak kasus di sini, banyak teman-teman kelasku itu mereka lebih memprioritaskan misalnya pekerjaan mereka gitu, atau ada juga yang tinggal di luar kota, terus mereka mereka bilang sendiri mereka males kuliah, jadi ya udah mereka jadi non-attending students dan mereka datang ke universitas itu hanya ketika final exam untuk ikut final exam itu. Jadi mereka nggak pernah datang ke kelas, nggak pernah ikut kelas, nggak pernah ngerjain tugas, dan ya udah datang ke universitas hanya sebatas untuk ikut final exam aja. Kemudian untuk teman-teman sendiri, kemarin itu waktu awal-awal di sini aku ngerasain memang agak struggling untuk mencari teman, untuk apa ya, berteman dengan teman-teman internasional, terutama teman-teman Italia yang stereotipnya itu mereka bukan nggak mau ya, mereka agak susah welcome dengan teman-teman internasional yang lain gitu. Karena memang ketika di awal-awal kuliah itu tuh memang yang
Italian students itu ngumpul sama Italian students sendiri, sementara yang international students ngumpul sama international students sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, aku coba untuk approach ke mereka, dan ternyata mereka itu sebenarnya yang aku amati, mereka itu sebenarnya juga se- bukan nggak mau berteman sama kita, tapi mereka lebih ke malu gitu. Karena kayak ketika aku mencoba approach mereka, ternyata mereka juga welcome welcome aja gitu. Dan sampai sekarang akhirnya teman-teman eh, ku teman-teman kelasku yang orang Italia juga semakin banyak gitu. Dan mereka setelah semakin kenal, ternyata mereka juga sebenarnya welcome aja orangnya, cuma memang mungkin mereka malu atau mungkin mereka juga nggak tahu gimana caranya kenalan, gimana harus memulai perkenalan. Jadi mereka memang cenderung untuk kumpul dengan teman-teman sesama Italianya gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak mau berteman sama kita. Cuma memang ya kita sebagai international students harus lebih aktif aja gitu loh kalau mau mendapatkan lebih banyak teman gitu. Kemudian pembiayaan studi. Jadi di sini aku dapat aku ada dua sumber dana untuk membiayai studiku di sini. Yang pertama dana pribadi. Jadi kemarin untuk persiapan keberangkatan dan pasca kedatangan sampai akomodasi di sini itu untuk saat ini aku masih menggunakan dana pribadi. Karena dana dari beasiswa yang aku pakai dari DS Utoskana ini itu hanya mencakup uang saku yang cair setahun 2 kali dan makan malam gratis di kantin dan asrama. Tapi asrama ini itu kita harus antri, dan untuk kasusku sendiri sampai mulai dari Oktober sampai bulan ini aku belum dapat asrama. Jadi untuk akomodasi saat ini masih menggunakan dana pribadi. Meskipun dari DSU Toskana sendiri itu menyediakan rent subsidi eh, untuk akomodasi kita di sini, tapi rent subsidi itu cairnya per 3 bulan sekali. Jadi kayak untuk kasusku kemarin aku submit kontrak untuk rent subsidi itu di bulan Januari, terus Januari, Februari, Maret, baru di bulan April, itu pun April akhir tanggal 30 itu nanti rent subsidinya baru keluar gitu. Dan itu rent subsidi yang dapat dari DSU Toskana hanya 250 euro per bulan. Sementara harga apartemen, harga sewa apartemenku sendiri itu 400. Jadi memang rent subsidi dari DSU nggak bisa mengcover sepenuhnya eh, biaya sewa apartemenku gitu. Dan untuk teman-teman lain juga kebanyakan dari mereka harga sewa apartemennya lebih mahal dari eh, rent subsidi yang dikasih dari DSU gitu. Jadi memang harus apa ya, nombok sendiri untuk akomodasi dan hal-hal lainnya banyak sekali yang eh, nggak di cover dari DSU Toskananya. Seperti kemarin ketika pengurusan dokumen untuk mendaftar DSU Toskananya sendiri aja itu kemarin kita habis cukup banyak eh, dana karena untuk pengurusan legalisir notaris, apostil, terjemahan dan lain-lain itu juga cukup cukup mahal ya. Jadi kita juga keluar banyak uang dalam pengurusan dokumennya aja gitu. Belum transportnya, transport ke sini. Terus ketika pasca kedatangan di sini nanti kita harus mengurus permesso di Soggiorno itu izin tinggal di sini. Itu untuk submit form permesso di Soggiornonya itu kita harus bayar biaya berapa kemarin 100 sekian euro kalau kalau nggak salah ya. Dan ada beberapa hal administratif lainnya ketika kita sampai di sini yang harus kita urus dan mengeluarkan biaya gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu pembiayaan studinya. Oke, terima kasih banyak, itu kurang lebih yang bisa aku sampaikan.
Seperti itu, terima kasih sudah mendengarkan dan aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Nadia untuk pemaparan yang sangat jelas dan detail dari presentasinya. Jadi kita akan mulai untuk sesi selanjutnya. Sepertinya Kak Dewinya belum ada, jadi kita bisa lanjut ke pendaftaran untuk materi S3-nya oleh Mas Grafika. Boleh, Mas? Oke, halo semuanya. Halo, Mas. Oke, apakah suara saya terdengar? Jelas. Dengan Oke, ya terima kasih kesempatannya Kak Anabel. Eh, Mungkin kita bisa langsung aja ya. Ya, mungkin saya lihat di sini banyak pesertanya, tapi mungkin mungkin sebelum sebelum kita mulai saya tanya dulu mungkin ya, apakah di sini ada yang sepertinya masih masih relatif ini ya, masih relatif muda-muda gitu ya. Mungkin apakah di sini ada yang sedang mencari S2 atau S3 mungkin mungkin bisa bisa oke ada. Oke. Terima kasih Kak Kak Tias. Oh ya ada S2. Oke. Jadi saya lihat soalnya kayak masih muda-muda nih ya kan barangkali eh, apa namanya S1 tapi ya nggak apa-apa juga S2. Mungkin saya sedikit sharing saja ya, sedikit sharing pengalaman saya ketika menyiapkan S3 dan juga kehidupan di Italia. Oke, mungkin sebelumnya saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah sudah, Mas. terlihat. Oke. Oke. Nah, harusnya udah full screen ya. eh oke, terima kasih responnya. Oke, perkenalkan nama saya Grafika Jati. Jadi saya di sini sedang menempuh PhD di jurusan Automotive Engineering for Intelligent Mobility di Department of Electrical Information Engineering. Jadi di sini namanya DEI eh, di University of Bologna, Italia. Eh, Mungkin apa namanya di slide ini saya lebih banyak bercerita saja, mungkin yang apa namanya yang barangkali bisa bisa memberikan ini ya inspirasi atau sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Oke, nah mungkin sedikit bercerita kalau kalau dulu sebelum sebelum S3 itu saya dosen di Faculty of Computer Science Universitas Indonesia. Kemudian beberapa beberapa tempat juga sebagai engineer, developer. Dan sekarang saat ini udah tahun ketiga ya, tahun ketiga dari 2022 akhir kurang lebih November ya, November 2022. Insya Allah semoga tahun ini tahun terakhir, tahun ketiga tahun 2025 Oktober. Mungkin sedikit bercerita juga kalau kalau di Italia itu periodenya adalah terutama mungkin S3 ya, S3 atau S2 saya rasa hampir kurang lebih sama itu dimulai November dan selesai November. Jadi dimulai 1 November, selesai 31 Oktober. Kemudian untuk saat ini programnya hampir semuanya itu saya rasa 3 tahun ya, 3 tahun. Kemudian eh, sidangnya adalah eh, Maret tahun depannya gitu. Jadi biasanya itu 3 tahun
dari misalnya submit dokumen tesis atau disertasi itu harusnya Oktober, 31 Oktober, kemudian nanti akan sidang atau defense itu 3 bulan setelah itu. Nah, itu juga apa namanya? Itu juga nanti ada mungkin kalau ada pertanyaan atau apa namanya kehidupan lebih detail nanti bisa ditanyakan. Nah, kalau saya sendiri kebetulan di machine learning untuk autonomous driving, jadi eh, memang kalau di S3 itu ada beberapa pendekatan ya. Jadi selain di kampus kita juga ada proses magang gitu. Ada proses magang, ada juga proses visiting researcher gitu. Jadi kayak period abroad. Nah, untuk partner jadi company saya sendiri itu ada di namanya Vev ya. Vev itu ada di Bologna. Itu automotive company. Jadi apa namanya software developer tapi terkait dengan otomotif. Kemudian ya karena mungkin teman-teman juga tahu bahwa di Italia itu sebenarnya salah satu mungkin apa ya gudangnya atau inisiator dari mobil-mobil ya. Mungkin ada yang tahu Ferrari, Lamborghini, Alfa, Ducati dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu hal menarik juga kalau teman-teman ke Italia adalah teman-teman dapat mengunjungi atau melihat langsung gitu ya produksi mobil-mobil mewah gitu. Mobil-mobil high class. Nah, kemudian kalau S3 sendiri itu ada namanya visiting researcher. Jadi visiting researcher itu apa namanya kayak period abroad ya. Jadi keluar dari Italia. Nah, ini juga tantangan sebenarnya karena ada dari Indonesia ke Italia itu udah proses yang cukup menantang ya dengan segala birokrasinya segala. Nah, kalau di S3 sendiri ada semacam kewajiban tergantung dari programnya minimal 3 tahun 3 bulan kalau nggak salah 3 bulan atau 6 bulan atau bisa 1 tahun. Nah, kebetulan saat ini saya lagi di Ljubljana ya. Jadi Ljubljana itu kota di Slovenia, itu tetangganya Italia. Nah, itu ada apa namanya di visiting period di salah satu company namanya Comtrade. Oke, nah ya mungkin apa namanya saya tunjukin yang apa yang saya lakukan sehari-hari. Jadi apa namanya eh, khususnya itu risetnya di bidang autonomous driving car, jadi supporting untuk bagaimana sih mobil-mobil yang bisa jalan sendiri itu memiliki keamanan gitu ya. Bisa jalan sendiri, bisa ngerem sendiri atau bisa ngegas sendiri gitu. Nah, itu gimana sih caranya? Nah, itu eh, apa namanya untuk 3 tahun ini saya fokus ke bidang tersebut. Nah, ini juga mungkin salah satu keuntungan ya, keuntungan bahwa kalau kalau di S3, mungkin S2 juga itu di Italia termasuk ya cukup cukup suportif gitu ya, cukup suportif dalam hal eh, terutama kalau misalnya di apa ya, di program-program yang memiliki koneksi dengan company atau perusahaan gitu. Jadi mereka sangat suportif, mereka sangat eh, well prepare gitu. Jadi mereka sudah siapkan environment-nya, mereka siapkan tempat untuk Anda bisa uji coba dan lain sebagainya. Nah, kalau apa namanya untuk saat ini nih di periode abroad ini saya memang agak sedikit bergeser gitu ke space gitu ya. Jadi apa namanya tentang space satellite. Oke, nah tapi mungkin apa ya? Tapi mungkin Anda perlu atau teman-teman di sini juga perlu perlu prepare gitu ya. Ya, atau perlu aware gitulah, aware dengan beberapa beberapa hal-hal menarik gitu ya, terutama kalau PhD ya, PhD itu kan 3 tahun atau mungkin S1 saya rasa di sini juga 3 tahun, S2 itu 2 tahun.
atau 1 tahun setengah gitu. Terus S3 itu 3 tahun. Jadi mungkin akan ada banyak tantangan gitu. Ada banyak tantangan dan juga hal-hal bagus yang akan teman-teman alami gitu. Nah, mungkin ya dalam 3 tahun ini salah satu challenge atau confusion itu ya apa namanya Anda atau teman-teman perlu siap dengan 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 eh apa ya kalau bisa dibilang kayak consistency loading tuh lebih ke kayak belajar terus gitu ya. Jadi di sini memang Anda perlu perlu harus siap gitu, siap dengan jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman gitu atau yang di Indonesia gitu kan. Jadi di sini jadi udah sendirian misalnya atau ada teman tapi terbatas. Nah, Anda perlu adaptasi yang 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 apa ya? Nggak perlu cepat juga sih, tapi mungkin perlu ketahanan gitu ya, ketahanan fisik dan mental gitu untuk beradaptasi. Nah, kalau sisi lain nih mungkin tentang finansial ya, tentang finansial. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Tadi mungkin sudah di mention oleh eh, teman sebelumnya bahwa mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan gitu, backup finansial misalnya tadi apa namanya beasiswa belum turun atau ada hal-hal yang tidak di cover, nah itu perlu dipersiapkan. eh Kalau S3 mungkin ya, mungkin di, terkait dengan finansial, sebenarnya kalau secara beasiswa di sini tuh ada standarnya itu katakanlah 1.200 euro gitu. 1.200 euro itu teman-teman bisa lihat di pengumuman biasanya tertulis di situ 1 tahun dapat berapa gitu. Jadi kurang lebih 1 tahun itu dapat 16.000 euro tapi belum kena pajak ya, jadi mungkin bersih-bersih sekitar segitu. Eh, tapi sebenarnya ada juga kesempatan-kesempatan kayak misalnya ada project dengan kampus, ada apa namanya internship atau ada visiting gitu-gitu biasanya ada juga finansial, ada ekstra gitu, ekstra finansial. Jadi memang apa ya namanya ya kalau secara umum mungkin Italia living cost lebih rendah dibandingkan negara Eropa lain, tetapi juga pendapat apa namanya pemasukannya juga balance. Jadi nggak bisa dikatakan ya Anda tetap harus berhitung secara cermat gitu segala pemasukan dan pengeluaran. Kemudian kalau S3 nih misalnya atau S2 mungkin mental dan emotional game juga harus dipertimbangkan karena ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa mungkin belum belum misalnya penelitian belum belum menemukan hasil yang bagus gitu misalnya atau masih error gitu. Nah, itu biasanya agak sedikit naik turun gitu. Apalagi misalnya tadi jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Ya, tapi tentu dengan pengalaman di Eropa itu well connected ya. Jadi Itali dengan Swiss, dengan Jerman, dengan Belanda, dengan Norway itu sangat erat gitu. Jadi mereka itu kan biasanya ada namanya European Project atau project eh, antar antar Europe gitu ya. Jadi itu dapat meningkatkan apa namanya ya, meningkatkan skills gitu, meningkatkan skill komunikasi, skill technical, skill individu, skill organisasi dan lain sebagainya. Jadi apa namanya eh, eh, sangat apa ya, ya menurut saya bisa membuka kesempatan atau membuka pintu untuk peluang-peluang yang lebih besar gitu kalau misalnya teman-teman dari S1, S2 atau S3 berniat ke luar negeri. Nah, itu mungkin tantangannya. Tapi sebenarnya kalau S3 sendiri itu ada apa ya? Ada hal-hal hal-hal bagusnya gitu atau hal-hal good vibes ya. Jadi kayak misalnya fleksibel. Jadi kalau saya tuh agak lebih fleksibel. Fleksibel kita bisa atur jam kerja kita sendiri
gitu kan. Mungkin nggak harus eh, nggak harus datang ke kelas gitu karena mungkin kelas itu nggak wajib. Ada juga yang seperti itu. Jadi kayak karena apa namanya lebih fokus ke ke produk, ke hasil, ke research gitu. Jadi kelas itu mungkin nggak terlalu karena dianggapnya sudah mencukupi lah gitu. Kayak kebetulan saya di sini bawa keluarga, jadi ada anak, ada istri, jadi agak lebih fleksibel gitu. Karena orang-orang di sini tuh baik, jadi mereka sangat ngerti kebutuhan keluarga juga gitu. Agak menurut saya work life balance, jadi kayak Senin sampai Jumat bisa bekerja, Sabtu Minggu itu ya nggak diganggu gitu kan. Atau kalau misalnya udah malam itu ya eh, nggak ada nggak ada panggilan dari atasan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kebetulan saya di sini ada anak kecil, jadi kayak apa namanya eh, jam 2 itu saya bisa jemput anak. Jadi jam jam 8 jam 9 saya antar anak dulu ke TK gitu ke kayak kindergarten. Terus habis itu jam 2 saya jemput anak. Terus nanti bisa balik ke lab lagi atau bisa pulang. Ya menurut saya orang-orang di sini sangat memahami lah gitu. Kebetulan juga mungkin supervisornya juga punya anak gitu, family man. Jadi mereka juga paham lah. Kadang dia jam 2 juga jemput anaknya, jadi saya juga jemput anak gitu. Jadi sangat sangat friendly. Terus makanan juga mungkin yang apa namanya gelato, pizza, spaghetti dan lain sebagainya itu ya cukup cukup inilah cukup otentik gitu kalau di Italia. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada apa circle apa ya, makanan gitu. Jadi Italia itu di Eropa itu termasuk yang paling paling ini paling otentik, paling enak gitu di Eropa sendiri. eh Ya sama khususnya kalau misalnya nanti teman-teman bersiap S2 atau S3 itu kan kadang juga ada apa ya semacam hasil gitu ya. Jadi dari ups and downs-nya misalnya oh agak stuck di pekerjaan atau research-nya atau di pelajarannya bingung. Nanti kalau misalnya ada kesempatan teman-teman bisa kalau di S3 nih bisa misalnya publish paper dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya small small wins yang akan jaga teman-teman untuk tetap semangat gitu. Nanti bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, di situ ada sedikit apa ya hiburan lah gitu. Nah, tapi ya perlu mungkin ini perlu di ada bonusnya nih, ada bonusnya. Jadi Italian birokrasi itu cukup apa ya, eh, cukup cukup eh, cukup menguras energi ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tuh Italia itu kayak 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 Indonesianya Eropa gitu. Jadi birokrasinya itu agak agak panjang. Harus ngurus ini, harus ngurus itu, harus ngurus izin permit. Eh, tapi memang beda kota, beda 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 perlakuan gitu kadang-kadang gitu. Jadi kayak misalnya ngurus permeso, jadi ada ngurus izin tinggal. Itu kalau di Bolonya sendiri itu kayak 3 bulan selesai. 3 bulan bisa kita dapat. Terus mereka kebetulan cukup bisa bahasa Italia hampir beberapa tempat gitu, kayak di kantor-kantor gitu bisa. Nah itu mungkin perlu juga dipertimbangkan nih. Anda mau milih di mana atau Anda perlu eh, perlu kuliah di mana itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Ya, tapi overall overall ada beberapa websitenya juga masih bisa diakses dalam dalam artian ada website namanya Komune ya. Komune itu ada kayak semacam apa ya kecamatan atau kabupaten gitu. Jadi mereka juga sangat sangat bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa bahasa Italia itu salah satu keunggulan ya. Jadi mempercepat birokrasi karena Anda bisa ngomong langsung. Walaupun mereka siap juga bahasa Inggris, tapi bahasa Italia akan lebih membantu. Atau punya teman Itali, Anda bisa bawa dan dia diminta untuk ngomong itu akan sangat mempercepat birokrasi. Oke, nah ya mungkin singkat saja ya kalau misalnya teman-teman tertarik S3 atau S2 atau S1, mungkin lebih khusus S3 itu sebenarnya di kampus-kampus tadi di website itu udah ada list-listnya. Contohnya ini kalau di Bolonya itu
ada PhD program. Jadi di situ Anda bisa lihat program apa sih yang dibuka gitu. Nah, ini contoh yang saya lalui waktu itu. Jadi saya dapat beasiswa dari apa ya istilahnya ya, PNRR ya. Kalau di sini tulisannya NRPP ya, National Recovery and Resilience Plan. Jadi di sini funded by European Union, Next Generation EU. Jadi di situ udah ada nih programnya apa, terus kampus partnernya siapa aja, mungkin ya. Terus ada 3 tahun, pengantarnya bahasa Inggris, kapan mulai, koordinatornya siapa, kurikulumnya apa. Nah, di sini nanti Anda bisa pilih kurikulum sesuai ini, terus ada posisi. Posisi misalnya 10 orang ya. Jadi biasanya satu satu judul itu satu orang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa prepare misalnya dokumen. Yang pertama mungkin ada ya identity dokumen, ada CV, ada degree-nya misalnya ada udah S2 atau sudah S1. Anda kumpulkan apa namanya ijazah dan juga transkrip. Nanti bisa tadi ya dilegalisir ke bahasa Inggris atau dilegalisir ke bahasa Itali, terus nanti ada namanya apostil ya. Apostil itu kayak pengakuan gitu dari semacam hukum internasional gitu biar diakui. Terus ada proposal ya. Kalau S3 ada proposal, kemudian ada supporting dokumen, misalnya tesis abstrak dari S2, kalau ada publikasi boleh, atau dokumen lain misalnya teaching activity, research activity, dokumen, dan lain sebagainya. Termasuk ini ya, IELTS ya, IELTS atau TOEFL. Mungkin TOEFL masih bisa. Nah, ya setelah Anda melihat, kemudian Anda bisa prepare dokumennya, kemudian Anda bisa kontak supervisornya kalau ada, atau kalau enggak, kebetulan kalau saya waktu itu enggak tahu sama sekali, jadi belum kenal sama supervisornya, jadi kayak ikut ikut seleksi beasiswanya dulu, ikut seleksi programnya dulu, keterima, baru di assign. Nah, alhamdulillah supervisornya sangat baik, suportif, jadi ya walaupun belum kenal, mereka akan mudah untuk inilah. Kita akan mudah juga untuk komunikasi. Kemudian habis itu Anda bisa submit aplikasi, kemudian interview. Kalau S3 sendiri itu agak lebih detail ya. Biasanya ada setelah seleksi dokumen, seleksi proposal dan lain sebagainya, nanti ada interview. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, tergantung dari kebutuhan. Ya, ini gambaran mungkin bisa berbeda ya, bisa berbeda setiap orang, bisa berbeda setiap program, bisa berbeda setiap beasiswa. Kalau misalnya pakai LPDP berarti Anda juga mungkin nggak perlu seleksi beasiswanya, Anda tinggal minta LOI-nya, kemudian nanti dapat support funding sendiri. Atau ada juga yang pakai cara dekatin dulu supervisornya, kirim email, bla bla bla, nanti tanya ada nggak beasiswa atau ada nggak support funding gitu. Karena kadang di sini juga supervisor juga punya riset, punya hibah, punya funding sendiri, dan dia juga bisa membiayai PhD gitu. Jadi ada berbagai macam sumber funding finansial, itu ada berbagai macam. Ada juga yang sudah kenal duluan, baru cari-cari, ada juga yang benar-benar cari, baru nanti setelah dapat baru kenalan dengan supervisor. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya? Ada banyak mungkin kalau dengan fleksibilitas waktu ada di sini tuh summer tuh 3 bulan bisa libur, terus winter itu 1 bulan lah kurang lebih ya kan. Pas biasanya sebelum Natal sampai tanggal 6, kalau enggak tanggal mid of Januari itu biasanya ada libur. Jadi ada banyak waktu untuk jalan-jalan, bisa nonton bola, bisa nyicipin makanan, bisa ke sana ke sini. Jadi mungkin itu bisa menjadi penyemangat ya atau trigger teman-teman untuk ya dengan berbagai eh, persiapan atau berbagai staff yang Anda harus harus siapin. Tapi kalau misalnya udah bisa eh, terima atau bisa ke Europe itu sangat menyenangkan. Oke, mungkin ini singkat sharing dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau ini bisa kontak. Ini nomor WhatsApp masih WhatsApp Indonesia tapi masih aktif. Kemudian email dan lain sebagainya.
Oke, terima kasih. Semoga nggak terlalu panjang. Mungkin nanti bisa sesi kalau mau sharing-sharing lagi. Terima kasih, Kak Anabel. Oke, terima kasih Mas Grafika untuk presentasinya. Jadi untuk sesi selanjutnya, apakah Kak Deandrina sudah ada? Sepertinya dia masih em, belum ada. Boleh kita mulai untuk sesi eh, tanya dan jawab untuk semua peserta untuk bisa tulis di chat ataupun raise hand-nya untuk bisa berbicara dan bertanya kepada narasumber. Ketua ini PPI ini nyenengin Mbak. Tak teko iki. Ini Mas Yafiar mau tanya atau mic-nya ke open ya? Waktu itu nggak dapat, tapi Ya, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada apa namanya, ada apa ya, saran, usul, pertanyaan atau ada penasaran terkait apa, silakan mungkin bisa langsung Boleh ditaruh di chat bisa di. dulu. Debbie-nya sudah datang. Boleh Kak Dewi untuk Aha. presentasikan? Recording in progress. Kak Debbie bisa. Oh ya, halo, aku langsung share aja kali ya. Boleh, boleh Kak. Oke. Ini kelihatan kah? Udah kelihatan screen-nya? Udah kelihatan belum ya? Oh, udah kok Kak, udah Oke, kelihatan. oke, oke. Jadi punya aku dikit aja, soalnya kan apa namanya waktunya juga terbatas. Jadi cuma soal hidupnya di Italia itu gimana. Nah, jadi tuh yang aku bahas tuh ada beberapa poin, ada 4 poin. Jadi pertama tuh biaya hidup, yang kedua tuh urusan cari uang, yang ketiga itu cari ilmu, alias kalian tuh belajarnya gimana di luar kampus, sama cari surga alias kalian itu nanti
eh, ibadahnya gimana. Jadi ibadahnya nggak cuma buat yang Muslim, nggak cuma buat yang Kristen, Katolik, tapi juga buat yang Buddha sama yang Hindu. Nah, untuk biaya hidup sendiri, menurutku ada beberapa poin yang harus banget ditekanin. Pertama, itu tuh tergantung ke gaya hidup kalian sama keyakinan kalian. Keyakinan itu maksudnya kalian itu kalau misalnya mau frugal living, kalau misalnya kalian mau hidup ngirit sengirit-ngiritnya, itu tuh standar kalian berapa gitu loh. Jadi ada juga yang ngirit itu bener-bener jalan kaki kemana-mana. Ada juga yang ngirit itu kalian rela makan pasta cuma pakai olive oil sama eh, bawang putih tiap hari. Cuma ya kalau misalnya menurutku biaya hidup paling minim itu sekitar 600 euro, 550 sampai 600 euro. Itu tapi paling minim masih nyaman karena ada juga yang kayak biaya hidupnya lebih dikit lagi dari itu. Tapi menurutku itu hidupnya udah bukan hidup nyaman di Italia. Jadi hidup nyaman tapi masih versi student. Jadi bukan hidup nyaman versi versi orang udah kerja ya. Jadi hidup nyaman tapi versi student. Karena menurutku kalau misalnya hidup nyaman versi student itu ya at least kamu apa namanya transport umum masih bayar, jadi kamu masih langganan transport umum. Yang kedua, kamu juga apa namanya satu kamar tuh sendirian, satu kamar sendirian. Terus apa namanya kamu untuk langganan segala macam nggak usah pakai software bajakan, jadi masih bisa bayar tagihan bulanan segala macam. Sementara di Italia itu sendiri biasanya biaya terbesar akomodasi. Jadi dari 600 euro ini mungkin nanti kamu tuh 60%, 55% atau 60%-nya itu larinya ke akomodasi. Jadi emang akomodasinya cukup gede, cukup ngabisin banyak duit. Cuma apa namanya, misalnya kalian emang strateginya mau hemat, ya harus cari akomodasi yang semurah mungkin. Amin 600 euro itu biaya hidup paling minim di rata-rata kota di Italia. Jadi misalnya kalian ke Milan, 600 euro jelas nggak cukup karena akomodasinya sendiri kayak rata-rata paling murah 600 euro. Jadi 600 euro belum ditambah lain-lain, ya pasti kalau di Milan sangat-sangat nggak cukup. Nah, terus ini untuk urusan akomodasi, semuanya benar-benar tergantung kota. Jadi misalnya kalian mau tinggal di Venice, di Venezia, tapi di historical center-nya, pasti ya nggak cukup lah kalau misalnya kamu ngebudgetin 200 euro. Terus apa namanya, kalau di desa mungkin 200 euro masih dapat, di desa, di dusun, di apa namanya kota-kota kecil mungkin 200 euro masih dapat. Tapi apa namanya, kalau rata-rata di kota-kota yang menengah-menengah gitu, 200 euro itu sekarang hampir gak dapat apa-apa. Biasanya cuma dapat jenis kamar yang kamera doppia atau kamera tripla. Jadi kamera kalian itu satu kamar sharing dengan orang lain, dan ini yang menurutku lumayan unik di Italia karena di beberapa negara lain biasanya mereka nggak ada beginian. Nah, ada beberapa jenis rumah di Italia. Jadi misalnya kalian cari ada tulisan monolocale, bilocale, trilocale, quadrilocale, itu nunjukin kamar-kamar di rumahnya itu sendiri. Jadi monolocale itu satu kamar ya, monolocale itu satu rumah satu kamar, berarti apa, apartemen studio. Bilocale itu dua kamar. Ini tinggalnya nggak di asrama, tinggalnya ini aku fokus ke apartemen. Ini fokus ke apartemen karena apa namanya di kebanyakan kampus biasanya kalian tuh nggak langsung masuk ke asrama. Asrama itu biasanya difokusin ke mahasiswa tahun kedua ke atas. Jadi misalnya kalian barusan sampai terus mau kuliah di Italia, itu biasanya tuh sangat sangat jauh diprioritasin gitu loh. Jadi kemungkinan besar dapat asramanya kecil. Dan itu di kebanyakan kota seperti itu. Atau kalian nanti ada waiting time. Nah, sementara waiting time kalian harus ngapain? Tentu aja kalian harus cari apartemen. Nah, terus trilokali berarti satu rumah isi 3 kamar, quadrilokali satu rumah isi 4 kamar. Nah, terus jenis kamar sendiri ada jenis kamar matrimoniale. Matrimoniale itu yang di foto kiri bawah, itu berarti kalian itu kasurnya kasur gede. Jadi bukan kasur single. Nah, kasur gede itu belum tentu kalian sendirian. Jadi kasur gede itu bisa kalian tuh berdua. Jadi tergantung gimana yang punya rumah tuh nawari rumahnya ke kalian. Kalau single itu jelas kalian dapat kasur yang kecil itu satu. Terus doppia itu berarti kamu satu kamar dua kasur.
Atau juga ada beberapa orang Indonesia mereka dapat kamera tripla, berarti satu kamar 3 kasur. Berarti kalian memang harus sharing kamar itu dengan 3 orang. Nah, terus untuk transportasinya sendiri, jenis transportasi di Italia itu macam-macam. Ada kereta biasa, tapi kereta biasa ini masih masuk ke abonemen satu kota. Ada juga metro, ada bus, ada kapal, tapi ini cuma di Venezia doang. Funicular tuh aku nggak tahu di Indonesia atau enggak, ada atau enggak, tapi funicular tuh biasanya untuk manjat, jadi kayak semacam monorail tuh buat manjat. Ada juga cable car, tapi cable car ini biasanya di daerah-daerah pegunungan. Nah, transportasi yang aku maksud ini bukan transportasi dari kota ke kota, tapi transportasi di dalam kota itu sendiri. Nah, ini beberapa contohnya yang apa namanya yang cukup unik. Yang di paling atas itu funicularnya di Vaporetto alias waterbus di Venezia. Terus yang tengah ini funicular, ini aku nemu di Genova, tapi seingatku di Napoli juga ada. Terus yang cable car ini cable car di Bolzano. Lalu jenis tiketnya sendiri yang harus kalian pertimbangkan, misalnya kalian nggak terlalu butuh abonemen bulanan, ada single use. Single use itu harganya macam-macam, ada yang dari sekitar 1 euro sampai paling mahal itu di Venezia sekali naik itu 9,5 euro. Jadi 9,5 euro yang cukup mahal lah, sekitar hampir 180.000. Nah, terus ada juga karnet itu isi 10. Jadi harganya nanti diskon dikit lah, diskon sekitar 10% biasanya. Ada juga abonemen itu ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, triwulan, ada yang semester, ada yang tahunan. Biasanya anak-anak pada beli abonemen ini karena jauh-jauh lebih murah. Nah, terus untuk biaya hidup makan itu tuh bener-bener tergantung sama kalian sendiri. Jadi biaya hidup makan ada juga yang sekali 1 bulan, nggak 1 bulan sih, bahkan 1 minggu ada yang habisnya itu sekitar 70 euro. Ada juga yang 1 minggu habisnya kayak cuma 10 euro. Tapi 10 euro itu menurutku tuh sangat mepet. Karena 10 euro itu kalian jadi makanannya nggak balance gitu loh. Atau bisa juga kayak mereka habisnya cuma 10 euro karena masih dapat mensa, masih dapat makan dari kampus, atau dapat makanan juga dari part time. Karena biasanya kalian kalau kalian part time, tapi part time-nya di tempat-tempat F&B, jadi food and beverage yang kayak bar, restoran, terus fast food, itu biasanya mereka tuh ngasih buono pasto alias dapat makan. Jadi biasanya pada saving dari situ. Jadi walaupun makanannya itu aja, at least dapat makan gitu kan. Terus biasanya anak-anak itu jajan di supermarket, belanja di supermarket, karena di supermarket itu emang udah yang paling murah. Di supermarket itu udah lebih terorganisir, sama kalian bisa compare sendiri harganya. Jadi ada supermarket yang murah banget, ada supermarket yang mahal. Jadi apa namanya, kalian pilih-pilih juga supermarketnya. Cuma ada juga beberapa metode lain. Metode lain itu kalian ke Mercato. Ke Mercato tuh kayak ya pasar tradisional gitu loh, pasar basah. Atau bisa juga kalau misalnya kalian butuh daging, ada beberapa toko-toko daging. Jadi misalnya Peskeria, kalian langsung datang ke toko yang jual daging seafood. Atau ke Macelleria, itu Macelleria ada yang khusus jual apa namanya, ada yang khusus jual daging sapi dan babi, ada yang khusus jual daging ayam. Tapi yang Macelleria halal itu mereka banyak di kota-kota besar. Nah, terus tentu aja kalian biaya hidup itu harus include hiburan, karena kan stres kan nanti kalau kalian nggak menghibur diri sendiri juga. Nah, hiburannya itu macam-macam. Ini hiburan yang halal ya, jadi misalnya kalian hiburannya yang bukan halal sih, maksudnya hiburan yang lazim lah. Jadi yang biasanya tuh yang dilakuin itu bisa ke bioskop, nonton film, atau nongkrong dalam artian tuh minum, cuma ya minumnya bukan yang minum sampai mabuk gitu. Bisa juga hiking atau olahraga outdoor atau nge-gym. Tapi ini biaya hiburannya lagi-lagi balik ke slide awal ini. Semuanya tergantung sama gaya hidup sama keyakinan kalian. Kalau misalnya emang kalian tuh entertainmentnya, hiburannya itu cukup beli buku, baca buku di rumah, ya it's okay. Jadi apa namanya, nggak terlalu keluar banyak duit. Tapi kalian kalau misalnya hiburannya
suka hiking segala macam, pasti kan kalian butuh beli hiking gear. Nah, hiking gear itu juga nggak murah di sini, nggak ada yang harganya kayak semurah Consina atau semurah apa ya, Eiger. Eiger ada sih, mungkin ada yang semurah Eiger, tapi yang semurah Consina. Consina itu mungkin nggak ada di Italia. Terus yang next itu cari duit. Nah, ini kan biasanya jadi pertanyaan nih, cari duitnya di Italia gimana? Nah, cari duitnya itu ada beberapa cara. Kamu bisa part time. Part time itu bisa di kampus, bisa di luar kampus, tapi nggak semua kampus tuh nyediain part time. Terus kalau di luar kampus ya udah kalian siapin CV, biasanya dalam bahasa Italia. Terus antara drop langsung, kalau misalnya kalian apply ke bar, kalian apply ke restoran, langsung drop aja langsung ke bar atau restoran. Atau bisa juga tuh kalian cari part time di luar kampus itu cari lewat em, situs-situs pencarian kerja gitu loh, kayak LinkedIn, Indeed, Glassdoor segala macam. Terus bisa juga summer atau winter job. Jadi summer atau winter job itu yang menurutku uangnya cukup gede. Uangnya cukup gede, jadi apa namanya, banyak orang yang emang nanti fokus belajar doang, abis itu mereka langsung ambil summer atau winter job. Kenapa duitnya cukup gede? Karena biasanya summer atau winter job ini mereka kalian tuh kerja di hotel atau resort. Jadi kalau di hotel atau resort, itu biasanya sebulan dapatnya sekitar, kalau kalian baru mulai itu dapatnya sekitar 1.400 sampai 1.600 per bulan. Tapi ya itu minusnya, kalian cuma kerja untuk bulan-bulan summer atau winter. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau cari karir atau kalian mau cari yang stabil, ini kurang bisa diandelin. Cuma emang duitnya tuh kayak duit kaget, langsung gede. Nah, ada juga freelance. Kenapa aku bintangin? Karena freelance ini bisa dibilang nggak sesuai dengan hukumnya Italia gitu loh. Jadi misalnya kalian kerja freelance, jadi kalian jadi tour guide buat turis-turis Indonesia, itu kan nggak di cover, itu kan nggak, kalian kan istilahnya kerjanya nero, nggak ada kontraknya, kalian itu kerja gelap gitu, nggak ada kontraknya, dan kalian juga nggak laporan ke pemerintah Italia. Jadi kalau misalnya kalian itu terlalu mengekspos kerjaan freelance kalian ini, hati-hati sama pemerintah, sama pengecekan lah dari pemerintah Italia kayak gitu. Tapi ada juga yang freelance online gitu kan. Yang freelance online silahkan kalian lakukan kalau misalnya emang dapat. Tapi untuk freelance online itu, kalau misalnya kalian minta bayarannya ke rekening Italia, itu nanti hati-hati, pemerintah itu nanti bakal nge-trace, kayak memantau gitu loh, memantau keuangan kalian gimana. Nah, terus yang kedua dari terakhir, cari ilmu di Italia tuh gimana kalau di luar kampus? Kamu bisa ikut kelas 1 pelatihan. Jadi kelas 1 pelatihan itu kadang-kadang di pemerintah kota atau pemerintah atau kecamatan deh, bahkan kecamatan kalian itu, jadi kayak kecamatan kalian tuh menawarkan gitu kan. Jadi misalnya kayak ada yang kelas tenis gratis, ada juga yang pelatihan khusus anak-anak muda kayak gitu. Cuma emang bukan kebanyakan sih, biasanya dalam bahasa Italia. Ada juga kalian ke perpustakaan daerah, misalnya kalian cari tempat belajar yang lebih sepi lah, yang biasanya lebih sepi, itu kalian ke perpustakaan daerah. Jadi bukan perpustakaan yang terhubung sama kampus kalian. Terus bisa juga kalian cari magang tapi kurikuler. Magang kurikuler itu maksudnya apa? Maksudnya magang yang include ke transkrip kalian. Jadi tuh nanti tuh magangnya tuh masuk ke rapot, masuk ke transkrip kalian sebagai kayak, oh kalian ini udah pernah magang di sini dengan durasi segini. Tapi kebanyakan magang-magang yang kurikuler itu kalian nggak dibayar. Jadi kalian kalau cari magang yang kurikuler harus hati-hati, harus nanya, ini aku dibayar atau enggak? Karena kalau misalnya nggak dibayar, berarti kalian harus siap-siap duit juga selama periode magang. Dan biasanya magang kurikuler ini sifatnya wajib, karena emang dari jurusan kalian udah bilang kalian harus magang buat mendapatkan sekian kredit, sekian SKS. Nah, ini urusan ibadah ya. Urusan ibadah singkat aja. Kalian kalau misalnya cari masjid, di hampir setiap kota besar ada masjid. Tapi aku bilang tuh ada, bukan berarti dekat. Jadi misalnya kayak di kotaku sendiri tuh masjid ada 2 kalau nggak salah. Ada 2. Nah, tapi lokasinya juga nggak dekat dari city center, nggak dekat dari pusat kota. Jadi emang kalian harus effort kalau misalnya kalian mau Jumatan segala macam. Cuma menurutku
Yang menarik dari Jumatan di Eropa itu tuh kalian beda sama Jumatan di Jepang atau Jumatan di Korea. Karena kalau misalnya Jumatan di Korea, Jumatan di Jepang, itu tuh kalian benar-benar cuma ngumpul aja sama yang sesama Muslim, terus kalian bikin ya sholat Jumat sendiri gitu loh. Sementara untuk sholat Jumat di sini tuh yang benar-benar kalian ke masjid, kalian nanti ketemu sama sesama orang Muslim lainnya, terus ya sholat Jumat mirip dengan sholat Jumat di Indonesia. Sementara kan kalau misalnya di Asia Timur itu kan rata-rata kita cuma di Asia Timur tuh kita rata-rata cuma kayak janjian nih kumpul di ruangan kosong di mana di dalam kampus, terus ya udah kita bikin sholat Jumat sendiri. Terus untuk gereja sendiri tuh banyak yang banyak banget di Italia, terutama gereja Katolik Roma. Tapi untuk gereja Kristen Protestan kan jelas kalian harus lihat alirannya segala macam. Itu mungkin agak sulit. Nah, yang paling PR itu adalah cari gereja yang punya ibadah bahasa Inggris. Ini nggak semuanya ada. Sayangnya nggak semuanya ada. Jadi kalau misalnya kalian di kota kecil, ya udah kalian kalau misalnya mau ibadah ya pasti ibadahnya pakai bahasa Italia. Sama juga di masjid, biasanya mereka pengumuman pakai bahasa Italia. Jadi mungkin misalnya mereka khotbah Jumatannya pakai bahasa Italia juga bisa, atau mungkin malah pakai bahasa Arab. Aku kurang tahu soal ini. Terus buat mandir atau pura untuk yang Hindu itu ada di beberapa kota juga, ada di Milan, ada di Vicenza, ada di Padua. Ini yang aku temukan di Google, mereka di 3 kota ini mereka punya pura. Dan itu puranya cukup dekat sama city center. Terus untuk vihara atau kelenteng, karena di sini kan kalian mau cari vihara, mau cari kelenteng itu beneran kayak kalian lihat karena di sini ya dianggapnya tuh semua kayak aliran Buddha gitu loh, padahal kan bukan. Jadi kalian lihat dulu kalau misalnya ke temple, jadi tulisannya walaupun temple, lihat dulu ini temple Konghucu atau temple Buddha yang Buddha Mahayana atau Buddha Theravada. Jadi kalian cari tahu dulu, biasanya lewat review atau lewat foto di Google Maps. Ini tuh vihara atau kelentengnya itu masuk ke vihara atau kelenteng yang mana. Nah itu aku yang so far aku temuin di Milan, di Pisa juga ada, sama di Roma. Jadi kalau misalnya emang kalian concernnya ke bagian beribadah sama beribadah beragama dan lain-lain, ini mungkin sedikit insight-nya. Kalian itu kalau misalnya mau melanjutkan ibadah kalian, mau lanjutin sembahyang kalian tuh kira-kira gimana caranya? Kayak gitu sih. Jadi itu so far presentasi dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di sesi selanjutnya atau bisa via chat. Thank you. Oke, thank you Kak Debbie untuk bisa presentasi. Sekarang kita akan buka untuk tanya dan jawab. Di sini ada banyak pertanyaan. FYI untuk beberapa pertanyaan tentang beasiswanya, kita nanti ada webinar beasiswa dengan hari-hari yang selanjutnya. Nanti kita akan informasikan di PPI, di sosial medianya untuk webinar beasiswa. Jika kalian ada yang berminat, nanti bisa ikut juga ya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang mau raise hand untuk berbicara pertanyaannya? Jadi ini ada beberapa pertanyaan tentang part-time. Apakah narasumbernya ada pengalaman dengan part-time sambil berkuliah? Ya, aku sekarang lagi part-time. Lagi part-time juga, Kak. Jadi gimana ya menurut ini ada Gini, kalian itu kalau part-time itu pinter-pinter milihnya, karena aku kebanyakan ya mayoritas aku ketemu orang Indonesia, kalian tuh pilih part-time yang nggak ada kontraknya atau part-time-nya tuh nero. Part-time-nya tuh setengah nero alias tuh rada ilegal. Jadi itu sebenarnya kalian itu sebaiknya emang susah sih, cuma sebaiknya tuh kalian pilih part-time yang legal. Yang legal tuh dalam artian kalian itu nggak ada yang dibayarnya cash. Jadi begitu kalian lihat part-time, mereka nawarin, oh kalian bayarnya cash. Itu berarti kalian udah fix itu part-time ilegal. Jadi enaknya part-time legal sama ilegal tuh apa? Enaknya part-time legal tuh apa? Jadi kayak part-time legal kalian tuh berhak buat dapat cuti paid leave. Jadi kalian misalnya nih cuti 1 minggu,
itu tetap dapat gaji. Terus apa namanya cuti cuti dibayarnya itu maksimal ya. Kalau di tempatku itu 5 minggu. Jadi kalian tuh boleh izin 5 minggu tapi tetap dibayar. Itu enaknya. Lalu apalagi ya? Cari part time yang legal itu di mana? Yaitu biasanya dari website resmi atau ya kalian langsung misalnya ini ada bar, ada restoran mereka bilang kayak tulisannya cerkasi personale atau setia mau cerkando pokoknya kami mencari apa itu ya udah kalian drop CV dulu. Habis kalian drop CV nanti kan pasti ada interviewnya bisa dalam bahasa Inggris atau bahasa Italia tergantung mereka prefernya di mana. Jadi misalnya mereka prefer orang yang bisa bahasa Inggris ya pasti mereka nanti interviewnya juga nggak keberatan pakai bahasa Inggris. Tapi kalau mereka cari orang yang interviewnya apa kalau misalnya mereka cari orang yang emang udah harus lancar bahasa Italia pasti interviewnya pakai bahasa Italia. Nah, apa namanya kalau misalnya kalian part time ilegal itu nggak enaknya kalian tuh sekalinya bolos, misalnya kalian ada ujian nih kalian bolos dari part time itu nggak di cover apa namanya nggak di cover duitnya gitu loh, jadi kalian dianggapnya udah absen. Sementara kalau di part time yang legal itu kalian nanti ada kayak ganti. Ada macam-macam, ada yang 650, ada yang 1,4. Oh, kalau gitu Kak, biasanya kalau Kakak part time itu lebih ke bahasa Italia atau bahasa Inggris ya? Kalau part time di kota besar ya kayak di Milan atau mungkin di Roma juga aku kurang tahu karena aku belum pernah nyari. Itu mereka tuh bisa pakai bahasa Inggris karena kan banyak turis juga di sana. Di Firenze juga banyak yang nyari bahasa Inggris. Cuma kalau di kota-kota lainnya, jadi di hampir semua kota di Italia ya mereka pasti nyari bahasa Italia. Jadi ya kalian stepnya pertama kali untuk cari part time harus lebih lancar lagi bahasa Italianya. Jadi nggak cuma lancar yang secara textbook, tapi kalian tuh kalau komunikasi sama mereka juga harus lancar kayak gitu. Lalu apalagi ya? Ya itu kalian kalau misalnya udah ke interview itu, kalian selama interview itu dipastiin ini tuh aku part time sistemnya gimana. Jadi kalau misalnya kalian sistemnya ilegal atau kontraknya nggak jelas, menurutku sebaiknya jangan diambil karena nanti kalian bisa juga nanti dalam kontrak ya, dalam kontrak tulisannya cuma kerja 20 jam seminggu. Tapi misalnya nih kayak di sushi restoran kan biasanya mereka kebanyakan ilegal. Nah, kalau di restoran sushi itu biasanya kayak kalian part time tulisan 20 minggu tapi kerjanya sampai 40 jam. Kerjanya di kontrak 20 jam tapi ternyata kerjanya 40 jam. Jadi itu jangan diambil. Jangan diambil tapi kalau kepepet ya udah itu balik lagi pilihan kalian. Ya, Kak. Oh, begitu. Ada yang mau bertanya lagi atau ini kalau untuk pendaftarannya ada yang pakai agen atau lebih ke sendiri ya? Karena tadi kalau Kak Nadia kan bilangnya dokumennya sendiri. Kalau Kak Demenina pakai agen atau sendiri ya? Kalau pakai agen rugi menurutku, apalagi misalnya kalian di Jawa. Kalau misalnya kalian di Jawa atau Bali yang masih gampang ke Jakarta, nggak usah pakai agen. Jadi nanti biaya agennya kan aku kemarin dapat info biaya agen itu sekitar 60 jutaan. Menurutku duitnya itu mending buat kalian biaya hidup beberapa bulan awal di Italia karena kalau daftar sendiri rada rugi. Apa daftar sendiri itu biayanya nggak sampai segitu. Jadi menurutku sangat-sangat rugi sih pakai agen. Itu tapi kalau masih di Jawa atau masih di Bali. Kalau kalian udah di luar Jawa, luar Bali, kayaknya emang mungkin bisa jadi pertimbangan kan daripada bolak-balik. Tapi ya itu balik lagi ke kaliannya. Kalian rela keluar duit segitu atau enggak? Kayak gitu. Ya, oke. Kalau Aku izin Mas, nambahin untuk pengurusan pendaftaran ataupun dokumen pakai agen itu menurutku selain rugi masalah uangnya juga rugi karena kita jadi nggak bisa belajar langsung gitu loh. Karena ketika ngurus dokumen dan berkas-berkas itu tuh proses panjang yang aku banyak belajar dari situ dan pada akhirnya itu tuh bermanfaat ketika aku sampai di sini karena ketika setelah sampai di sini tuh kita harus ngurus banyak hal juga eh, dari diri kita sendiri dan nggak banyak yang membantu juga. Jadi ya itu bisa kalau kita nggak pakai agen kita bisa belajar dan mempersiapkan diri kita ketika sampai di sini. oke. Ini juga banyak pertanyaan tentang lebih ke beasiswa. Ini narasumbernya beasiswanya pakai apa aja ya? Kalau boleh tahu atau tidak pakai beasiswa? Aku pakai DS Toscana. Kalau Kak Debrimina, Aku pakai DSU Veneto, cuma kemarin aku sempat waktu exchange aku sempat dapat ini GKS Global Korea Scholarship.
Jadi itu Hmm, lumayan ngebantu karena sebenarnya aku dapat dari DSU, dapat dari apa namanya beasiswa kampus, beasiswa bilateral agreement sama Global Korea Scholarship. Jadi itu duitnya dari Global Korea Scholarship masih lumayan sisa buat biaya hidup sekitar 3 bulan. Kalau untuk Mas Grafika pakai beasiswa kah, Mas? Ya, Pakai beasiswa nggak, Mas, untuk sekolahnya? ya pakai beasiswa. Apa namanya tadi namanya PNRR ya, PNRR atau NRPP ya kalau bahasa Inggrisnya singkatannya. Jadi kayak kayak dari sini sih. Gitu. Itu dari kalian bertiga beasiswanya ini yang Mhm. diberikan itu bisa bantu untuk kehidupannya nggak? Maksudnya cover uang kehidupan keluarganya atau bagaimana? Eh, ya mungkin mungkin kalau 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 apa namanya tadi S2 S1 mungkin nanti dijawab ya. Mungkin mungkin bisa cukup ya. Kalau S3 ya mungkin ini ada pertanyaan tadi ya yang pertanyaan apa namanya menyambung pertanyaan asuransi dan lain sebagainya ya. Kalau asuransi setahu saya sih per tahun ya. Jadi kita bayar beli gitu bisa pakai Tesera Sanitaria gitu yang pakai mungkin kayak BPJS lah kalau di Indonesia gitu atau pakai swasta gitu. Di sini kayak ada Allianz atau pakai Way of Italy kalau nggak salah WAI ya. Itu juga bisa per tahun. Nah, harganya nanti bisa disesuaikan. Kalau kalau nggak salah eh Tesera tuh sekarang naik ya sekitar 700 atau 900 gitu untuk satu orang gitu. Kalau mungkin swasta swasta mungkin Anda bisa dapat apa namanya premi yang lebih masuk akal gitu. Kalau kayak saya itu kayak satu keluarga itu 3 orang itu sekitar 1.200 per tahun. Nah, kalau terus mungkin nyambung lagi pertanyaan cukup apa enggak? Nah, itu ya memang ya kalau di awal-awal mungkin kita perlu bongkar tabungan sendiri ya. Jadi mungkin untuk settlement atau segala macam. Kalau misalnya beasiswanya cover dari awal ya bisa gitu. Atau kayak tadi misalnya visa beli pesawat, sorry beli tiket pesawat itu kan mungkin bayar sendiri ya. Ya 10 juta atau mungkin tiket pesawat mungkin sekitar 15 ya atau 10-an lah gitu tergantung kapan datangnya. Nah, itu ya mungkin perlu apa ya, perlu modal sendiri ya. Tapi eh mungkin agak sedikit berbeda kalau misalnya sendiri saya rasa masih 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 nyaman lah gitu dengan beasiswa yang ada. Tapi kalau misalnya bawa keluarga, nah itu emang apa ya eh, agak perlu diperhitungkan secara matang gitu. Dan mungkin ada juga kalau khususnya S3 ya itu di kampus juga mungkin ada bisa dapat tambahan gitu-gitu. Tambahan lumayan lah gitu misalnya 500 euro, 600 atau 1.000 euro gitu-gitu ya. Itu tuh perlu khususnya ya Anda perlu perhitungkan baik-baik dan juga perlu eh, perlu tanyakan juga ke profesornya atau apanya atau PhD-nya gitu, boardnya bahwa eh, ada nggak kemungkinan saya dapat tambahan gitu beasiswa dan lain sebagainya. Karena kalau ya itu di ya dalam dalam arti tambahan yang lewat jalur kampus ya, tambahan yang lewat jalur kampus karena tadi kayak semua semua keuangan itu kan nanti akan terrecord ya kan akan pajaknya juga akan terrecord dan sebagainya harus harus ada izin juga dari kampus gitu-gitu. Nah, itu lewat jalur kampus ada sebenarnya. Atau lewat tadi lewat jalur yang di luar kampus ya dalam artian kayak eh, freelance atau jadi eh, apa namanya di restoran atau yang di apa namanya makanan bisnis makanan itu juga bisa. Cuman ya tadi ada pasti ada plus minusnya gitu. Jadi kalau cukup apa enggak ya dicukup-cukupin tapi ya survive lah bisa survive. Ah, kalau yang dari lain ada yang mau tambahin? Aku sendiri dari DSU itu aku masuknya di golongan kedua, jadi uang yang aku dapat itu nggak sebanyak kayak yang di golongan pertama. Jadi aku pribadi jujur kurang cukup, jadi masih perlu banyak nombok-nomboknya, terutama untuk bayar apartemen ya, karena itu salah satu pengeluaran yang paling besar. Oke. Kalau sama Rina? Kalau aku sendiri
kalau aku sendiri menurutku nggak cukup karena aku nggak tahu kenapa harga apartemen tuh naiknya banyak banget di kotaku. Jadi apa namanya uang segitu tuh sekarang anggapannya tuh cuma buat bayar apartemen doang. Nah eh, sisanya otomatis ya harus cari-cari sendirilah, cari-cari dari part-time, cari-cari kalian dari ambil magang, magangnya dibayar, jadi bukan magang yang nggak dibayar. Terus dari apa lagi ya? Dari freelance segala macam. Karena itu bukan Oke. masalah masalah nggak cukup atau enggaknya, menjadi masalah ke lifestyle di kota itu sendiri. Jadi kalau kotanya mahal ya mau nggak mau jadi mahal. Oke, oke. Iya sih, bisa dilihat juga dari kota-kotanya. Karena aku juga sebenarnya beasiswa dari sekolah, cuman emang nggak seperti kayak DSU atau yang lain dikasih uang, tapi itu emang juga harga dari per kota itu berbeda. Terus ini juga ada yang nanya untuk Kak Najia sama Kak Debrina itu dari daerah mana tadi? Florence Toscana kalau aku. Kalau Kak Debrina dari daerah mana? Aku dari Veneto Padua. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Halo, Ah ya, boleh. Boleh Kak? iya Kak, makasih dikasih waktu. Saya mau tanya, kalau kebetulan apostelnya saya itu kan sudah pernah diapostel ya, tapi dokumen yang berbentuk itu bahasa Inggris. Kalau misal mau apply ke Italia itu nanti diterjemahkan diapostel lagi atau cukup diterjemah aja untuk ke bahasa Italinya? Satu. Kedua, untuk syarat berkas pendukung layanan dan sebagainya, itu kelengkapannya apa aja, atau mungkin next nanti ada webinar lanjutan daripada webinar ini. Sementara itu, Kak. Makasih. Pendaftarannya untuk LOA-nya ya, eh, translasinya ya. Ada yang bisa ngebantu untuk menjawab? Eh, mungkin mungkin saya coba sharing ya pengalaman saya. Jadi kalau kalau waktu itu saya itu kan pertama itu adalah dokumen eh, katakanlah kita udah dapat nih ijazah ya, ijazah bahasa Indonesia ya kan. Ijazah bahasa Indonesia. Terus habis itu seingat saya ijazah itu kan diapostil dulu gitu. Ijazah bahasa Indonesia diapostil dulu. Eh, intinya ijazah tersebut kan diakui secara internasional gitu, diapostil dulu. Nanti kita akan dapat selembar selembar kertas apostil gitu. Yang di situ ada tulisan Inggrisnya kalau nggak salah, tulisan bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Menerangkan dokumen ini secara hukum sah gitu. Nah, baru dibawa ke penerjemah Itali gitu. Di penerjemah Itali, habis itu diterjemahkan tuh namanya sama Bu siapa ya? Bu lupa saya namanya Bu di Jakarta ada banyak, di Bogor juga ada gitu. Bu Soninya. Nah, nah Bu Sonia atau Bu siapa gitu ya. Nah, dia itu minta apostil karena Bu Sonia harus harus sebelum dia terjemah harus tahu bahwa dokumen ini legal gitu. Nah, sama Bu Sonia diterjemahin ke bahasa Itali dengan jadi saya kirim ke Bu Sonia itu bahasa Indonesia ijazah sama bahasa sama apostil gitu. Nah, habis itu sama Bu Sonia oh berarti dokumennya udah legal nih, baru diterjemahin sama pakai bahasa Itali sama Bu Sonia itu. Nah, setelah itu berarti kan udah dapat apostil bahasa Indonesia sama bahasa Itali. Ada juga bahasa Inggris sih waktu itu saya terjemahin juga ke bahasa Inggris. Nah, habis itu dikirim ke kedutaan. Di kedutaan dikirim ke konsolare ya, konsolare atau yang tadi itu saya sempat ngechat juga. Nah, di situ akan legalisir oleh Itali gitu. Jadi Itali nanti akan dapat cap gitu, semacam cap atau semacam apa ya? Semacam kertas saya agak lupa. Nah, di situ apa akan dilegalisir bahwa oh diakui oleh eh,
pemerintah Italia gitu setelah dicap oleh si kedutaan gitu. Kedutaan. Iya, Jadi Kak, nyela. Maksudnya gini, Kak. Ketika di apostel itu kan ada negara tujuan. Karena kebetulan saya apostel itu kan apostel ah sendiri ya. Lah, oke. untuk dokumen ijazah atau beberapa dokumen yang sudah di apostel itu kan sudah otomatis memang bawaannya seperti akta lahir, terus ijazah mungkin sudah dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, itu kemarin kan memang sudah saya apostil karena saya apply atau submit untuk di beasiswa ini bukan hanya di mungkin Italia atau mungkin di Mhm. negara lain juga saya apply. Mhm. Nah, itu tuh saya perlu apostil lagi yang memang khusus setelah terjemahan bahasa Italia ini atau enggak gitu. Atau cukup itu aja nanti saya tinggal terjemahan tersumpah nanti baru legalisir di kedutaan besar. Kalau dari yang saya pahami berarti nggak perlu apostil lagi sih Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi ya Oke, berarti oke. kan kalau misalnya apa ya mengambil dari pengalaman saya, berarti kan apostil itu yang penting kan berarti oh udah legal nih dokumennya ya kan, secara secara internasional udah diakui, berarti tinggal dibawa ke penerjemah, habis itu dibawa ke kedutaan. Jadi saya rasa nggak perlu diapostil lagi sih, gitu Pak Terus Dwi. oke, makasih untuk informasinya dan juga pemberitahuannya. Untuk yang kedua, karena kan saya baru baru ini ya, baru tahu untuk beberapa beasiswa ataupun universitas di Italia terkait masalah dokumen, terus nanti apa aja syaratnya dan teknisnya kayak bagaimana, nanti ada ujian atau enggaknya. Itu eh, ada nggak mungkin informasi lebih lanjut atau mungkin nanti ada webinar lagi untuk membahas hal itu? Karena saya memang minim minim informasi untuk hal di Universitas Italia gitu. Oke. Jadi tadi pertanyaannya apa Pak? Mohon maaf. Kalau seleksinya ya Pak ya. Iya, untuk beberapa seleksi di Universitas Italia itu bagaimana langkah-langkahnya, teknisnya? Oke. Ya, Ya mungkin 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 nanti sebenarnya saya di sini PPI juga PPI beasiswa juga ya mungkin nama Debrina Anabel dan mungkin nanti lain kali kita bikin lagi yang khusus per jenjang kali ya gitu. Tapi ya iya. nanti kalau tapi mungkin singkat dulu ya jawaban singkatnya ya. Jadi jawaban singkatnya kalau kalau sebenarnya S2 S3 menurut saya hampir mirip. Jadi memang kita bisa pisahkan antara beasiswa sama kampus ya. Jadi kita juga bisa datang gitu, bisa datang cari LOA gitu kan, cari LOA, cari letter of acceptance. Nah, cari LOA itu kan ada banyak berbagai macam cara gitu ya. Ada yang kontak supervisornya gitu. Mungkin kita nggak perlu seleksi gitu. Artinya pendekatan dengan supervisor dapat LOA masuk gitu. Beasiswa bisa dari Indonesia, bisa juga beasiswa dari Italia gitu. Beasiswa dari si supervisornya. Nah, itu eh, mungkin seleksinya beda gitu kan. Artinya kan di sini kayak profesor itu bisa juga kasih LOA gitu. Dia juga oh di sini ada bukaan gitu-gitu. Bisa bisa dalam artian dalam tanda kutip kayak jalur dalam gitu. Enggak jalur dalam juga sih. Karena kan supervisor itu kan lebih ke kayak partner gitu kan. Jadi kayak oh kita udah kenal sama partnernya, dia cocok, dia mau ngerekrut kita bisa juga kita. Tinggal masalah administrasinya. Pakai tadi surat LOA gitu. Atau atau kayak kebetulan kalau saya itu beasiswanya kayak beasiswa kompetitif gitu. Beasiswa kompetitif, beasiswanya open. Jadi open public. Jadi ada di website lagi buka beasiswa plus programnya gitu. Nah, kalau itu berarti harus lewatin prosedur-prosedurnya kayak misalnya ya tadi seleksi dokumen, seleksi penilaian dan lain sebagainya, terus nanti ada wawancara itu bisa juga gitu. Mungkin ada yang perlu pakai tes dan sebagainya itu. Jadi memang saya rasa ada dua jalur gitu, ada dua jalur. Ada yang sudah kenal duluan atau kayak kalau kayak saya awalnya saya nggak kenal sama sekali sama profesornya, jadi baru oh udah diterima, baru dikasih di assign. Oh profesornya ini eh, tapi tapi sebelum diterima kita udah wawancara dulu. Jadi sebenarnya ada proses juga mau ngambil apa enggak gitu.
bisa 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 negosiasi gitu. Cuman maksud saya dari awal tuh belum kenal gitu. Kenal setelah sudah di tahap wawancara baru tuh apa namanya bisa kenalan gitu, bisa nanya-nanya dan lain sebagainya. Mungkin itu Oke, Pak. kalau tadi kan saya juga sempat ini ya, mungkin hanya sebatas prolog dan pemahaman saya di awal terkait masalah eh, universitas ataupun beberapa scholarship atau mungkin juga beberapa literasi untuk kehidupan di sana itu seperti apa ya. Cuman nanti untuk ke depan eh, dari PPI juga atau mungkin dari teman-teman semua bisa nggak untuk mungkin seperti halnya saya ini kan mungkin punya keterbatasan informasi dan teknis bagaimana sih ini caranya untuk apply atau gimana sih nanti saya ini apa aja gitu loh. Jadi saya sendiri pun menyadari karena saya punya keterbatasan makanya kan saya butuh banyak referensi. Mungkin salah satunya websitenya apa sih kalau misal kita mau daftar di universitas ini atau mungkin nanti beasiswa di Itali gitu maksud saya. Kalau di Itali itu mungkin mungkin nanti apa namanya kita bisa mulai dari sini dulu ya Pak ya. Jadi ada sebenarnya website namanya kalau ada bandi.mur.gov.it. .it. Nah di situ biasanya biasanya ada ini Pak. Saya tadi coba kirim chat ya. Jadi di bando.mur.gov.italy itu ada banyak informasi Nah, gitu kayak misalnya kampus mana lagi buka apa, kampus mana lagi buka apa gitu. oke. Nah di situ tentu mungkin syaratnya beda-beda ya. Tapi ya kurang lebih hampir sama lah gitu. Intinya ya kayak syarat dokumen, syarat apa itu kan udah agak standar gitu. Apa kalau S3 mungkin kayak ada proposal dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih seperti itu. Kak. Nah, selain itu Bapak juga bisa misalnya cek di masing-masing kampus gitu misalnya di Milano, di Venezia, di Roma itu apa namanya? University Roma atau di Bologna ya ada di Unibo gitu. Jadi memang di situ nanti akan ditulis eh, programnya apa saja yang tersedia gitu. Ini kalau di Unibo misalnya ya itu bisa dari sini Pak. Misalnya di situ ada juga School Master, ada S3, ada S1 juga saya rasa ada juga di situ. Jadi apa namanya? Ini. Terus sebenarnya ada juga informasi semacam ini ya, semacam informasi yang kehidupan lah ya, kehidupan gitu. Ada juga informasi kehidupan nih, ada namanya Kak Maria ya. Maria itu dia di coba bisa dibuka nggak? Nah, di Medium ya, dia ngepost di Medium itu dia sekarang lagi S3, cuman dia udah dari S2 kalau nggak salah. Nah, dia tulis nih beberapa apa namanya step-step ya, step-step terutama yang di permasalahan masalah kehidupan ya. Ya kayak menyiapkan dokumen dan lain sebagainya kayak apa namanya? Kayak izin tinggal dan lain sebagainya itu ada di sudah ditulis sama Kak Maria di itu tuh. Graduation to Career Guide for International Student Professional Journey. Nah, mungkin nanti di situ bisa dibaca-baca juga. Apakah chat yang saya kirim terlihat nggak ya? Terlihat, terlihat, lihat Pak. Nah, mungkin bisa juga dimulai dari situ Pak untuk tambahan informasi. Mungkin dari Debrina mungkin mau nambahin atau ada pertanyaan lagi Pak? Mas aja ya, jangan Pak ya. Saya kelihatan tua nanti. Ah, oh iya Mas, Mungkin Mas. lebih tua situ Sorry ya. Mas. Iya benar. Nah, ini juga kebiasaan saya nih. Jadi sorry, kalau di Indo ya, di Indo kan kita kan kayak Pak gitu ya, Pak Prof Prof gitu. Nah, kalau di Italia itu kayak apa ya, egaliter ya atau apa ya. Jadi kayak
saya manggil profesor tuh pakai nama gitu. Jadi di sana misalnya Andrea kan namanya di sini Andrea ya. Andrea gitu. Hai Andrea gitu atau ciao Andrea gitu kayak kita manggil apa profesor aja pakai nama di sini langsung gitu dan ya memang di sini kayak partner sih. Jadi kayak manggil ya langsung Dwi gitu misalnya ini saya langsung manggil Dwi itu kalau di sini nggak ada yang sakit hati gitu. Atau Debrina gitu langsung Agnes gitu atau kayak eh Annabelle gitu. Nah, cuman kebiasaan di Indo ya. Jadi kayak oh dipanggilnya Pak. Bahkan tuh apa ada cerita lucu. Jadi anak saya itu kan TK ya. Sebelum TK sih masih 4 tahun gitu kayak manggil gurunya itu nama gitu. Kayak manggil orang tuanya, orang tuanya temennya gitu namanya Julia gitu misalnya. Hai Julia gitu kayak. Padahal udah kayak kalau di kayak ibu saya gitu. Cuman ya di satu sisi agak culture shock juga gitu. Tapi di satu sisi ya mungkin eh, setara gitu. Jadi nggak terlalu yang oh harus gimana gimana. Tapi tetap ya apa namanya tetap sopan santun, tetap respect juga sama ini sih. Siap-siap. Oke, kayaknya ini harus berakhir dulu untuk tanya jawabnya. Nanti peserta bisa tanya lagi di grup WA-nya yang udah ada linknya ya di pendaftaran kemarin. Sekarang kita mau foto sesi dulu. Boleh semuanya untuk buka kameranya, untuk kita bisa berfoto. Dan kita fotonya itu juga 3 gaya ya nanti. Bisa pilih untuk ya berheboh-heboh aja. Yang pertama serius dulu, baru nanti kita yang kedua sama yang ketiga bisa freestyle. Boleh ya semua buka kameranya. Oke, mari kita foto yang pertama ya. Foto yang gayanya yang formal dulu ya semuanya. Oke, aku ngitung ya Kak. Diajarin dulu dong, style lagi gimana? Kak, Biasa dulu fotonya senyum. Untuk Biasa, KTP, Pak. PP. Oke, hitung ya. 3, 2, 1. Oke, ayo kita foto kedua. Gaya bebas apa aja yang heboh gitu. Bisa gini, bisa gini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kayaknya semuanya thumbs up buat ikut webinar ini ya. Thumbs up. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya untuk bisa join pada hari ini, untuk bisa bergabung dengan webinar ini. Sekarang webinarnya udah selesai. Bisa kalau mau cari informasi lagi untuk bicara dengan narasumber atau tanya kepada PPI, bisa di grup WA dan semoga bisa mengikut webinar-webinar selanjutnya. Seperti yang saya udah katakan, nanti ada webinar juga beasiswa lagi untuk yang berminat bisa ngecek nanti di WA kita bisa taruh linknya ataupun mantau dengan sosial. Terima kasih semuanya.